Hai, berikan saya waktu 5 menit untuk menyampaikan kabar baik buat Anda dan keluarga Anda. Karena saat ini adalah waktu Natal, saya akan menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kenapa dia lahir di kandang domba? Waktu saya masih kecil, saya mengira supaya semua orang bisa datang menyembah dia. Baik dari kalangan yang miskin sampai yang kaya bisa datang menyembah dia. Tetapi tidak demikian. Lalu kenapa dia lahir di kandang domba? Saya teringat waktu Yohanes Pembaptis menuju kepada Yesus dan berkata, "Lihat, anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia." Dia adalah anak domba Allah. Anak domba, dia lahir di kandang domba, bukan? Itulah sebabnya dia lahir di kandang domba. Lalu kenapa dia disebut sebagai anak domba Allah? Kita akan melihat sejarah bangsa Yahudi. Karena Yesus adalah orang Yahudi, kita akan melihat sejarah bangsa Yahudi waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Allah Bapa berfirman kepada Musa supaya bangsa Israel menyediakan anak domba yang harus dikorbankan di waktu senja, yang darahnya harus dioleskan di kedua ambang pintu rumah bangsa Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena akan ada kematian di seluruh tanah Mesir. Benar saudara, pada waktu itu, pada malam itu ada kematian anak sulung di seluruh penduduk tanah Mesir. Orang-orang Mesir tinggal, setiap keluarga orang-orang Mesir mengalami kematian anak sulung, tetapi tidak dengan keluarga-keluarga orang Yahudi. Kenapa? Karena tanda darah anak domba di ambang pintu rumah mereka, itulah yang menyelamatkan mereka dari kematian anak sulung. Itulah saudara, kenapa dia disebut anak domba. Karena darah anak domba itu sebagai tanda keselamatan bagi bangsa Israel, bagi bangsa Yahudi. Demikian juga kita orang-orang yang percaya. Kita yang percaya kepada anak domba, percaya kepada Yesus yang mati sebagai anak domba, yang darahnya dikorbankan di kayu salib buat keselamatan saudara dan saya. Itulah kabar baiknya. Kita yang hidup pada zaman ini, di mana dunia memperkirakan bahwa tahun-tahun yang akan datang tidak akan semakin baik. Ekonomi akan semakin susah, keamanan semakin tidak menentu karena teroris ada di mana-mana, sakit penyakit yang baru-baru muncul. Sepertinya menakutkan. Di kalangan dunia Kristiani, hamba-hamba Tuhan menubuatkan bahwa tahun-tahun yang ke depan akan mengalami kesusahan yang sangat besar. Di dalam kitab Yesaya pasal 60 berkata bahwa kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman memenuhi bangsa-bangsa. Saudaraku, tetapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada darah anak domba Allah, kita akan terhindar dari kesusahan yang sangat besar. Jawabannya ada di kayu salib. Jawabannya adalah anak darah domba Allah yang dikorbankan buat saya dan saudara. Itulah kabar baiknya. Lalu bagi mereka yang belum percaya, apakah itu tetap kabar baik? Ya, saya katakan, itu tetap kabar baik buat Anda yang belum percaya. Anda diberikan kesempatan untuk percaya dan menerima darah anak domba itu sebagai tanda buat saudara dan keluarga saudara. Buat tanda keselamatan, tanda hidup yang baru. Darah anak domba itulah yang menyelamatkan. Lalu buat mereka yang gak mau percaya, apakah tetap kabar baik? Ya, saya katakan, buat mereka yang tidak mau percaya itu tetap kabar baik. Kenapa? Selama masih ada jiwa dan raga di dalam tubuh badan ini, saudara masih punya kesempatan untuk percaya. Saran saya, apabila nanti kesusahan itu datang, masa kesukaran itu datang, saudara ingat kepada darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan di kayu salib itu. Dan saudara datang percaya, dan saudara dan seisi rumah saudara akan diselamatkan. Itulah kabar baik. Itulah Natal. Itulah cerita Natal dan itulah berita Natal yang saya harapkan bisa menjadi berkat buat Anda dan keluarga Anda. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati.